Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Bagi yang sedang cari atau yang masih bingung dengan emulator untuk game dan juga aplikasi Android di komputer, karena memang banyak sekali emulator yang ada. Contohnya BlueStack, Nockplayer, CoPlayer, Gameloft, dan lain-lain. Dari beberapa emulator yang saya coba, emulator yang saya pakai ini yang saya rekomendasikan untuk digunakan di komputer teman-teman, supaya memang tidak bingung karena saking banyaknya emulator yang ada. Yaitu Memoplayer adalah salah satu emulator terbaik saat ini. Dilihat di situs resminya memiliki peringkat di urutan pertama. Dan setelah saya coba memang benar adanya dari kecepatan, performa, dan kestabilannya. Dan juga banyak fitur-fitur lainnya. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari bermain game, sosial media, pemakaian aplikasi. Karena emulator ini sudah punya akses root juga. Bagi yang suka oprek-oprek sistem Android atau yang suka aplikasi berbayar menjadi gratis, Memu Emulator adalah pilihan emulator saat ini. Dengan 120 fps yang stabil untuk bermain game dibanding emulator lain. Menurut saya pribadi, memang ada yang lebih tinggi FPS-nya yaitu BlueStack dengan maksimal 240 fps. Namun semuanya kembali ke monitor atau laptop yang dipakai masing-masing. Kebetulan monitor yang saya gunakan dengan refresh rate 144 Hz. Mari kita lihat fitur apa aja yang ada di Memoplayer ini. Dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Setiap install Memoplayer ini terdapat dua ikon menu di layar desktop yaitu Multi Instant. Dengan Multi Instant yang dimiliki Memoplayer ini kita bisa memainkan beberapa game atau aplikasi secara serentak atau bisa juga memainkan game Android yang sama dengan akun yang berbeda-beda secara bersamaan. Dan jika memang perangkat komputer yang dimilikinya mempunyai spesifikasi yang cukup untuk menjalankan fitur dari multi memu ini. Jika sudah terkoneksi dengan stick controller, maka akan terbaca otomatis oleh Memoplayer ini. Untuk Androidnya sendiri di sini menggunakan Android 7. Dan emulator ini terus dalam tahap pengembangan yang aktif. Di sini terdapat menu virtual GPS, jadi kita bebas menentukan lokasi yang diinginkan, tinggal atur kemudian set lokasi. Terdapat perekam bawaan untuk merekam game ataupun aplikasi, jadi tidak perlu lagi perekam layar lainnya dan bisa disetting untuk kualitas gambarnya. Tinggal klik stop jika sudah selesai merekamnya, terdapat di layar sebelah kanan atas. Selain di Play Store, banyak cara mudah untuk install aplikasi, tinggal pilih menu yang disediakan dari emulator ini. Ataupun teman-teman bisa drag and drop untuk install cara berikutnya. Terdapat fitur folder sharing berbagi. Fitur ini sangat memudahkan kita untuk akses file yang ada di komputer dan bisa diputar atau ditampilkan di emulator ini. Nah, ini contohnya ada musik, video, gambar, ataupun lokasi download. Saya akan contohkan akses file musik yang ada di komputer, dan untuk akses file video, gambar, serta lokasi download caranya pun sama, kurang lebih seperti ini. Saya akan menambahkan file musik di drive D. Saya akan coba buka melalui music player. Nah, ini musiknya sudah terdeteksi otomatis. Untuk cara akses lainnya, saya coba buka manajer file Androidnya yang ada di emulator. Kemudian file yang ada di komputer tinggal drag and drop. Jadi tinggal ditarik dan ditaruh
di file manager Android ini. Saya akan contohkan ambil dua gambar seperti ini. Jadi sangat mudah. Untuk pengaturan keyboard dan stick kontrolnya ada di menu kanan bagian atas. Game-game yang di-download di Play Store, pengaturan keyboard biasanya sudah tersetel otomatis. Jadi teman-teman tinggal dimainkan gamenya dan bisa diatur juga secara manual. Dan sekarang kita masuk ke pengaturan dari emulator ini. Untuk yang pertama di bagian atas, nah di sini terdapat prosesor sama RAM. Jadi usahakan dibagi dua jika teman-teman komputernya mempunyai 4 core, 4 GB RAM, maka untuk emulator ini 2 core dan 2 GB RAM. Kelebihan dari emulator ini mempunyai akses root yang bisa diaktifkan. Jadi teman-teman bisa aktifkan kemudian restart untuk emulatornya ini, maka fitur rootnya otomatis terbuka. Untuk bagian tampilan, saya akan rubah ke monitor yang saya gunakan. Jadi ini bisa di custom untuk resolusi yang dipakai di emulator ini. Untuk FPS-nya saya pakai yang 120. Ini perlu diingat disesuaikan dengan monitor masing-masing ya teman-teman. Setelah saya coba memang stabil di 120 ketika main game dengan monitor refresh rate 144 Hz. Gameplaynya sesuai yang di video awal tadi. Untuk di menu preferensi ini terdapat adanya menu bahasa Indonesia, jadi memudahkan kita yang masih bingung dengan bahasa Inggris, contohnya ya seperti saya. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia lebih mudah untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di emulator ini. Jika semuanya sudah diatur, klik mulai lagi untuk memaksimalkan fitur yang baru diterapkan. Dengan root checker kita bisa mengecek apakah Android kita sudah root. Nah ini Androidnya sudah mendapatkan akses root ya. Jika di antara teman-teman masih ragu dengan handphonenya mau di root, solusi yang terbaik adalah menggunakan emulator. Jadi sebagai bahan percobaan, dengan adanya fitur akses root ini memudahkan kita bagi yang suka aplikasi premium menjadi gratis ataupun hal-hal lainnya. Untuk saya setiap handphone Android pasti salah satu di handphone saya ada yang saya root. Nah kita akan coba dengan aplikasi KineMaster. Jadi selain game, untuk aplikasi pun stabil di emulator Memu ini. Sekedar contoh saja saya akan membuat project dari KineMaster ini. Nah ini untuk foto yang kita tambahkan tadi, jadi sudah bisa diakses dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di emulator Memu ini. Nah ini untuk hasilnya, kualitas sama dengan menggunakan HP Android. Jadi kesimpulan dari Memu emulator game ataupun aplikasi sejauh ini support semua. Juga memiliki kestabilan, kecepatan dan lebih halus menggunakan Memu emulator. Tapi jika teman-teman pingin ada alternatif emulator di komputernya, bisa gunakan BlueStack juga. Jadi teman-teman sekarang nggak usah bingung lagi dalam memilih emulator di komputer ataupun di laptop, karena memang ada banyak. Oke, itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.